Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya menjelang salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus mushola, assalam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan yaitu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat bacaan salawat itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Yang tiada syafaat Bapak dan Ibu, hanya dua syafaat nanti. Yang pertama syafaat pertolongan Allah, yang kedua syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat kita membaca salawat, kita pertanda bahwa kita itu mendapatkan syafaat. Kalau kita tidak pernah membaca salawat kepada beliau, maka mustahil beliau akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita bersama. Kajian kita di sini menjaga kesucian hati. Ada 6 yang kita lakukan biar hati kita tetap suci, biar hati kita sesuai dengan Al-Quran yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadahuli fi ibadi wadahuli jannati. Jiwa yang tenang, nafsu. Ada 6 yang harus kita tinggalkan biar tetap jiwa kita itu tenang. Senantiasa amal kita tidak berkurang, senantiasa amal kita tidak akan hapus. Kalau tidak hapus amal kita, tenanglah pikiran kita, tenanglah jiwa kita. Kalaulah sudah tenang jiwa kita, Bapak sedang jamaah rahmatullah, kita beribadah kepada Allah tidak ada gangguan. Tapi dikala jiwa tidak tenang, maka yaitu ingatan pun akan kacau, pikiran pun akan kacau. Dikala kita beribadah kepada Allah, itu pun akan kacau juga. Apa yang pertama yang akan kita lakukan? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Seseorang hamba yang suka menceritakan kesalahan orang lain. Kalau suka menceritakan kesalahan orang lain, berarti secara tidak langsung jiwa kita tidak bersih. Tapi apa yang kita lakukan? Jangan mencari kesalahan orang lain, tapi carilah kesalahan kita. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu nabi yang tidak berdosa. Namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu maksum, terpelihara, terjaga dari salah dan dosa. Manusia yang pertama dijadikan adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam dijadikan oleh Allah dari tanah. Tapi Adam yaitu berbuat salah, maka Allah keluarkanlah Adam dari surga. Itu kan makanya kan ada doa Bapak dan Ibu, doanya Nabi Adam, Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana hamna lanakunanna minal khosirin. Itu doanya Nabi Adam. Lantaran diakunya dirinya berbuat zalim, berbuat kesalahan. Kita ini Bapak dan Ibu, kullu bani Adam khata wa ghairu khata'un tawabin. Setiap cucu Adam itu bersalah. Sebaik-baik yang bersalah itu tubu ilallah taubatan nasuha.
biar jiwa kita tetap tenang, jangan lakukan mencari-cari kesalahan orang, tapi carilah kesalahan kita. Satu saja kesalahan kita sehari, Pak Bu, sudah berapa hari ini kesalahan kita. Tapi kata pepatah, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata itu tidak nampak. Kesalahan orang tahu, kesalahan diri kita yaitu tidak tahu. Mari koreksi diri Bapak dan Ibu. Mari yaitu lihat diri kita lagi yang banyak salah, yang banyak kekurangan, banyak kehilapan. Tentu kalau kita mengkaji diri, tetaplah kita dalam iman dan takwa Allah, tetaplah kita dalam kesucian jiwa kita. Nah, itu yang pertama yang harus kita hindari. Yang kedua, qaswatul qalbi, kari hati. Banyak orang kok kari hati, Pak. Kalaulah kari hati itu dalam rumah tangga bisa pariwak malayang, gale malayang. Bah kalau itu kare sama kare, Pak. Kalau dalam keluarga itu mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sampai akhir hayat kita ada kata-kata mahabbah, kasih sayang, cinta mencintai, sayang menyayangi. Semakin tua semakin timbul rasa cinta, semakin tua semakin timbul rasa sayang. Itulah yang diharapkan dengan keluarga sakinah. Tapi dikala keluarga itu keluarga berantakan, yang sang suami marah, yang istri ikut juga marah, yang suami tidak bisa menahan marahnya, Pak, diambil pariwak yang diampian. Nan ibu koha diambilnya lo kali diampian, sama-sama mampian, Pak. Anan terjadi kalau itu sama-sama mampian, Pak. Habilah pariwak, habi gale, beko kama tanak balia dan ada pariwak lain, dan ada gale lain. Jadilah keluarga itu keluarga berantakan. Tapi kalau bapak dan ibu, nan suami marah, nan ibu yang salah. Gantian, nan ibu-ibu marah, derangnya kata Rasul, sebaiknya nan apa-apa kau pergi keluar dulu agak setengah jam, mengopi di luar. Beko baru pulang balik. Baru pulang balik. Masih tetap juga bapak dan ibu indak damai nan ibu ko. Ba caranya, kalau lalok jangan setampe lalok dulu. Jangan setampe lalok dulu, Pak. Itu ajaran Nabi. Kalau nan apa berang ibu berang, jo anak-anak beko kocar kacir. Jangan. Dan rezeki akan menjauh bapak dan ibu dikala keluarga yaitu tidak damai. Kata Nabi, berkeluarga akan saya kayakan, akan saya muliakan, dan berkeluarga mata menjadi tunduk, Pak. Orang yang sudah berkeluarga, hatinya tidak kare, Pak, sama-sama mendanga, Pak. Sama-sama membimbing, sama-sama mengarahkan. Tapi kalau kare hati, Pak, umur 40 tahun tidak namu sholat, Pak. Itu kan, sholatlah di belakang imam sebelum sholat di depan imam. Kalau ala sholat itu di depan imam, tidak lagi dapat pahala, Pak. Awak nanti disolatkan dapat pahala atau tidak? Kalau disolatkan apa yaitu yang disolatkan itu tidak dapat pahala, Pak. Bila dia dapat pahala, waktu orang yang menyolatkannya membaca doa untuk dia. Kan 4 takbir, Pak. 4 takbir yang dibaca, Pak. Kalau ada orang nan meninggal, itu yang selain ketiga tuh menyolatkan. Yang pertama takbirnya membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua membaca salawat Nabi. Yang ketiga membaca doa kepada orang yang meninggal. Nan kaampe membaca doa kepada yang hadir di saat itu. Coba Ibu, apa yang dia dapat pahala? Kita yang menyolatkan dapat pahala. Kalau ini itu yang dia kita doakan, mudah-mudahan dia dilapangkan oleh Allah. Segala amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah umur 40, Pak, masih kare hati,
kare hati, maka kesucian jiwa akan hilang. Yang ketiga, hubbud dunya wa karahatil maut. Cinta dunia, takut akan mati. Itu penyakit namanya Bapak dan Ibu, adalah penyakit kuahan. Terlalu cinta ke dunia. Boleh kita cinta dunia Bapak dan Ibu. Allah mengatakan dalam surah At-Takasur, alhaqumut takasur, bermegah-megahlah hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Boleh kita bermegah-megah Pak, boleh kita bersenang-senang, tapi ingat di suatu saat kita akan masuk namanya ke pintu kubur. Kalau sudah masuk dalam kubur itu, kita disebut dengan alam barzah, alam penantian, sampai dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu kita nanti dibangkit Pak? Kita dibangkit sesudah dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kapan waktunya? Allahu a'lam. Yang jelas dunia dijadikan hari Jumat dan dikiamatkan pun hari Jumat. Harinya yang tahu. Hari ini tidak lagi hari Jumat ini Pak. Sekarang sudah hari Sabtu Pak. Kalau dalam yaitu Hijriah. Kalau dalam Masehi ini sampai jam 24 itu masih hari Jumat. Masih tanggal 15. Tapi kalau sudah jam 24 itu sudah tanggal 16. Tapi kalau hari Hijriah ini sudah Bapak dan Ibu tidak lagi hari Jumat, tapi sudah hari Sabtu. Hari Jumat nanti dunia dikiamatkan, bulannya, tahunnya hanya Allah yang tahu. Itu persiapkan Pak. Persiapkanlah diri mencapai yang namanya mati atau kiamat kecil atau kiamat besar. Kalau kiamat kecil, itulah kita nanti meninggal, dipanggil oleh Allah melalui malaikat maut, kita individu, surang-surang awak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu cinta ke dunia akan merusak kesucian jiwa. Saking cintanya ke dunia Pak, ndak paralu dunia yang paralu dape, kok halal kok indah, kok baada dapenya ndak jale do, nan paralu dape. Kalaulah ada seperti ko dalam diri awak Pak Bu, ada 3 komponen dalam diri kita itu yang sangat berbahaya dan disiksa oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatun walahum azabun. Bapak dan Ibu, dicap, ditutup oleh Allah hati kita. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup pendengaran kita, ditutup mata kita. Mata kita tidak bisa melihat suatu kebenaran. Mata kita tak obahnya bagaikan mata ikan asin. Laita buka tapi tidak menampak. Tidak mau membaca itu kebenaran, tidak mau membaca ayat-ayat Allah, apalagi di bulan Ramadan ini Pak. Daripada awak itu main HP rancak membaca ayat Quran Pak. Duduk sebentar baca ayat Quran, itu kita dapat pahala, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta. Terlalu cinta ke dunia mengakibatkan kesucian jiwa kita akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita cinta Pak, boleh kita cinta dunia, tapi jangan terlalu. Jangan terlalu cinta dunia. Dunia aku akan awak tinggal Pak. Lai ada yaitu dalam sejarah Bapak dan Ibu sakayo-kayonya hartanya dibawa dalam kubur. Enggak Pak. Orang dulunya Pak, yang tidak beragama Islam, orang dulu kalau meninggal itu dibawa perhiasannya dimasukkan ke dalam kubur. Amenyo, jam tangannya, siadonya yaitu dimasukkan ke dalam kubur itu. Kalau yaitu orang Islam, itu yang menghampiri kita, yang menemani kita sampai masuk ke liang kubur, hanya kalau laki-laki 3 helai kain kapan Pak, kain putih. Kalau padusi 5 helai paling banyak.
Ada sebuah cerita Pak di Arab, dia mempunyai anak, kalau tidak salah 3 anaknya. Dia termasuk orang kaya Pak, orang kaya. Tapi dia suka gemar memakai kaos kaki yang bolong. Bapak dan Ibu, kaos kaki yang bolong. Nah, untuk anak awak lah kaos kaki. Kalau pai ke pasar dapat sampai 10.000. Ada yang 10.000, ada yang 5.000 cie, ada yang 10.000 cie. Kok nan agak mahal Pak? Ada yang 50.000 ada. Kaos kaki yang bolong. Nah, ayahnya kok suka gemar memakai kaos kaki yang bolong. Berpesanlah dia kepada anaknya, wahai anak-anakku, dikala ayah nanti meninggal, ada pesan. Itu wasiat namanya Pak. Wasiat Pak. Kalau Bapak dan Ibu, harta di Islam itu ada 3 Pak. Di Islam itu, harta di Islam itu ada 3. Nah, yang pertama, harta itu adalah peninggalan orang tua, baik dihibahkan ataupun secara bahagian yang sah. Nah, sesudah dihibahkan dia masih hidup. Nah, untuk harta yang kedua itu ada harta itu hibah. Apa itu hibah? Hibah ialah pemberian seseorang kepada orang lain. Hibah ialah pemberian ayah kepada anak. Hibah ialah pemberian yaitu mama kepada kemanakan. Hibah. Hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Tidak boleh lagi apa? Yang kedua adalah harta itu wasiat. Harta wasiat Pak. Dia berwasiat. Sebelum dia meninggal berwasiat. Tapi yang boleh dilakukan wasiat itu 1/3 dari hartanya. Contohnya, ada seorang kaya di komplek, dia itu berwasiat, kalau saya nanti meninggal, harta saya itu untuk membangun musola as-salam ya, as-salam. Itu kan wasiat Pak. Bolehkah dilakukan itu? Boleh, tapi 1/3 dari hartanya. Tidak boleh semua hartanya, yaitu diinfakkan, disedekahkan untuk pembangunan as-salam ini, walaupun itu wasiat. Apalagi warisan. Warisan itu adalah harta peninggalan ayah dan ibu diperuntukkan untuk anak. Nah, tadi kembali kepada cerita tadi, maka dia itu berpesan kepada anaknya akan nanti dikala dia meninggal memakai kaos kaki bolong. Nan murah tadi. Sesudah meninggal, anaknya itu menyampaikan kepada yaitu para ustadz yang akan memandian. Ayah saya dulu memberikan pesan Pak, dikala dia meninggal dunia, kaos kakinya koko ikut menyertainya masuk ke dalam kubur. Kata syariat, walaupun kaos kaki yang bolong harganya murah, tidak dibenarkan ikut dalam kubur. Laki-laki hanya 3 helai, yang perempuan hanya 5 helai kain putih yang tidak berjahit dan tidak berpinggir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan hukum dunia, terlalu cinta ke dunia. Dunia akan kita tinggalkan Pak. Dunia tempat sementara, tempat yang kekal abadi adalah sesudah kita meninggalkan dunia. Yang berikutnya tulul amal. Panjang angan berandai-andai, seandainya. Orang yang berandai-andai, berhayal itu tidak mau berusaha. Kalau tidak berusaha, jiwa akan rusak Pak. Tidak nama tenang. Tidak nama tenang Pak. Tidaknya itu dipanggil tatmainnal qulub. Apalagi kilul haya, sedikit rasa malu. Tidak sholat Pak, tidak bado. Membuka aurat, tidak bado. Kini Bapak dan Ibu, kalau payah Pak ke toko-toko KPA Pak, ala hirang adat basan di sana, sadak basan di
kitabullah. Bah hilangnya Pak. Anak-anak gadis ini ndak malu lah itu memakai baju KTP mereka Pak. Nah. Sarawak di mana Pak dia telutui. Jangankan anak-anak Pak, orang tua murid yaitu anaknya mengaji Pak. Mungkin di Assalam pun tidak ada seperti itu Pak. Kalau didikan subuh, disuruh jo guru bahwa anakku sholat subuh berjamaah. Talambe datang diantan jo amanyo. Amanyo pakai selendang, modaiko pakai baju lalok. Dari sinan tu lah diimbau tu. Lah ya dua pak guru ama si kose yo. Lai sampainya kamu sholat ko Pak? Ndak, sampai di ma amanyo sampai sinan. Lai menutup aurat amanyo? Ndak. Ditanya Pak dari 50 orang anak, jangan baduto yo, kecek guru ko. Kalau baduto dua dosanya. Anan pertama badosa kepada Allah, nan kedua badosa ke guru. Bakeceknya angkat tangan sia yang indak sholat subuh. Dari yang 50 aku Pak, ada yaitu 30 sampai 10 hendak sholat subuh Pak. Jangan kita mereka. Ditanya anakku, mengandak sholat? Jawab anak-anakku rata-rata bapak dan ibu, ayah hawa jua mawase Pak hendak sholat di rumah. Hilang rasa malu. Menutup aurat. Kini apa yang dimalukan oleh orang Pak Bu? Dikala dia tidak punya paket. Kau indah paketnya kini Pak basubo jurang malunya. Tapi kalau tidak menutup aurat, malah ada orang yang berkata Pak, daripada indah ada paket, rancak indah bajajan, rancak indah basambah. Kan berbahaya tuh Pak. Lebih mereka kuat. Hilang rasa malu. Yang terakhir, wazolimu la yantahi. Penganiayaan yang tak ada henti-hentinya. Dikala ini yang enam ini kita hilangkan dalam diri kita, maka datanglah kepada kita yaitu jiwa yang tenang dan selalulah kita yaitu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita nantinya menjadi yaitu husnul khotimah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.